Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang turunan numerik dan yang kedua adalah tentang fungsi diff untuk mengaplikasikan metode tersebut. Dari dalam komputasi kita sudah sadari ya bahwa kita tidak lagi menganggap fungsi itu sebuah hal yang kontinu. Jadi kita selalu berhadapan dengan data-data diskrit yang harus kita olah secara numerik, secara komputasi. Nah, ketika kita punya sebuah data X dan Y, nah kita dapat menghitung turunannya itu adalah menggunakan metode numerik. Kalau seandainya kita punya fungsi yang kontinu seperti dalam kalkulus, maka definisinya adalah seperti ini. Kita akan derivatifnya bisa mengambil limit menuju 0. Tapi ketika kita punya program numerik, kalau kita punya sebuah data yang numerik, maka kita tidak lagi bisa mengambil limit delta x menuju 0. Maka kita harus selalu memakai fx plus h min fx per h. Nah, h ini tidak lagi sebuah kuantitas yang bisa diambil menuju 0 ya. Jadi kita bisa ngambil h kecil tapi ada batasnya. Nah, disinilah fungsi turunan numerik. Jadi kalau dalam turunan numerik ada beberapa cara untuk mendefinisikan turunannya. Jadi yang pertama yang paling sering dipakai adalah yang forward difference ya. Dan ini juga dipakai oleh Octave. Jadi dia ngambil untuk nilai x itu diambil nilai berikutnya dikurangi nilai dirinya dibagi h ya. Seperti itu. Dan untuk turunan kedua maka sama. Jadi f aksen x plus h min f aksen x dibagi h. Nah, ketika kita substitusikan f aksen x untuk x dan untuk x plus h, maka kita dapat ini. Jadi ada kombinasi dari f x plus 2h, fx dan fx plus h dan fh dan fx. Di sini ada konsisten, ada koefisien min 2 ya untuk mengimbanginya di situ. Dan ini muncul dari pengurangan 2 f aksen x plus h dan f aksen x. Nah, kalau kita teruskan perhitungannya sampai ke n, maka kita bisa tahu itu ada memenuhi segitiga Pascal ini, n faktorial dibagi m faktorial, n min m faktorial dibagi 1 per h pangkat n, ini untuk menentukan dimensinya tadi. Dan di sini f x plus mh seperti ini. Nah, selain menggunakan forward difference, ada beberapa definisi, yaitu misalnya definisi backward difference. Di sini tidak lagi kita mengambil x plus h dan x, tapi kita mengambil x dan x min h. Seperti ini. Definisinya mirip. Kemudian bentuk turunannya juga mirip, hanya saja di sini turunan ke n-nya tidak lagi plus tapi minus. Oke, kemudian ada lagi satu yaitu central difference. Central difference ini dia mengambil rata-rata dari 2, jadi plus sedikit min dikit dibagi 2h seperti ini. Nah, tingkat akurasi tiga turunan ini dibedakan dari tingkat akurasinya. Jadi kalau kita bandingkan tingkat akurasinya, di sini terlihat bahwa kalau kita menggunakan forward yang merah atau yang plus ini, maka terlihat dia mulainya dari 1, sama-sama dari 1, kemudian makin lama makin berubah seperti ini. Dia nilainya sedikit lebih kecil daripada yang aslinya. Nah, untuk yang backward, yang kuning ini, terlihat dia nilainya sedikit lebih gede daripada semestinya. Jadi yang biru ini adalah turunan yang saya hitung dengan analitik. Nah, kemudian yang sentral kita hitung dengan bulat-bulat ini. Nah, datanya terlihat dia lebih akurat. Seperti itu. Nah, dalam bahasa matematika disebut pakai simbol O besar dan H. Jadi dia makin kecil H, maka keakurasinya makin tepat juga. Jadi errornya sebanding dengan H. Di sini errornya juga sebanding dengan H. Jadi kalau kita lipat, kalau H-nya kita bagi 2, maka ketidaktepatannya jadi juga dibagi 2. Nah, untuk sentral dia sebanding dengan H kuadrat. Jadi kalau H-nya kita bagi 2, maka ketidaktepatannya jadi 1/4-nya. Seperti itu. Nah, dalam Octave kita bisa menggunakan diff. Kita bisa menggunakan fungsi diff. Jadi untuk merangkum dan untuk membandingkan pembahasan kita, jadi saya ambil fungsi fx sama dengan sin x. Jadi kita jika menggunakan diff saja, jadi f1 ini, jadi diff dari f dibagi h. Jangan lupa dibagi h, karena diff ini hanya menghitung perbedaan dari dua komponen. Jadi komponen i plus komponen i plus 1. Komponen pertama dan komponen kedua. Komponen 2 dan ketiga dan seterusnya.
Jadi untuk menjadi sebuah turunan kita harus dibagi per H. Seperti itu. Nah, kalau kita hanya menggunakan seperti ini, maka kita akan dapat turunan pertama saja. Jadi yang merah ini, yang oranye. Oke. Kemudian kalau kita tambahkan di sini F2 div F, 2. Jadi ada komponen kedua untuk inputnya. Kita masukkan. Nah, ini menunjukkan kita melakukan derivasi orde keberapa. Nah, kalau kedua, kita tinggal masukkan 2, kemudian tinggal dibagi H kuadrat. Maka kita akan dapat bentuk yang kuning. Oke. Jadi otomatis dapat atau kita otomatis dapat nilai dari turunan yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini kalau sekarang X itu adalah dari 0 sampai 2 pi, ini jumlahnya n data, n buah data, maka f aksen X jadi n-1 data. Kedua jadi n-2. Jadi kalau kita punya n data, maksimum turunan yang kita bisa ambil ya cuma n kali, seperti itu. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.